Pemirsa, heboh video di media sosial seorang polisi meminta uang ke pengendara motor di kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Inilah video viral polisi yang diduga meminta uang secara paksa ke pengendara di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Menggunakan seragam dan berkendara motor, polisi ini menghentikan pengendara menanyakan KTP dan surat-surat kendaraan. Polisi juga meminta uang secara paksa. Bahkan ada pengendara yang diminta ke ATM untuk mengambil uang. Warga menduga sudah banyak korban pungli oknum polisi ini. Awalnya warga mengira pelaku merupakan polisi gadungan. Namun belakangan diketahui pelaku merupakan polisi aktif. Usai video viral, polisi diduga pelaku pungli ini sudah diperiksa ke Polresto Jakarta Selatan. Selagi kita tidak salah, tidak akan memberi uang kepada polisi tersebut. Nggak usah gitu. Nggak usah. Perlu diperbaiki itu, citra polisi harus dijaga. Penegak hukum memang wajib menertibkan anggotanya. Warga berharap oknum polisi pelaku pungli mendapat sanksi tegas untuk menjadi contoh penegakan disiplin bagi seluruh jajaran anggota kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita sudah terhubung dengan Brigadir Putri Cikita Sabunge di studio NTMC Polri. Brigadir Putri, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Fajar dan selamat siang pemirsa. NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Langsung saja kita awali dari CCTV di kawasan JPO Senayan Barat. Lalu lintas yang hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau cukup ramai, cenderung tersendat, ramainya kendaraan, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Sementara untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan arah Cawang terpantau masih normal lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada, tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dapat berhenti di belakang garis stop. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Lalu lintas yang hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau masih normal lancar, kecepatan kendaraan terlihat masih ditempuh dalam batas normal. Begitupun untuk di tol dalam kota, lalu lintas dari Semanggi menuju ke arah Tomang dan arah sebaliknya. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda akan berpindah jalur demi keselamatan bersama. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan melihat kondisi arus lalu lintas di Jawa Timur, tepatnya di kawasan Pospol PJR Suramadu, Jawa Timur. Lalu lintas yang hari ini dari Jalan Muhammad Nur, Surabaya yang akan menuju ke Jalan Jembatan Suramadu, Madura terpantau masih mengalir lancar. Begitupun untuk lalu lintas dari Jalan Muhammad Nur, Surabaya yang akan menuju ke Jalan Jembatan Suramadu juga terpantau masih lancar. Dimohon kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dan selalu perhatikan rambu lalu lintas dikarenakan daerah ini sering terjadi angin laut yang kencang terutama untuk kendaraan roda 2. Ya pemirsa, perlu kami informasikan denda tilang naik 150% dan tilang manual berlaku menyeluruh itu adalah hoax atau tidak benar. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Wibowo menegaskan tidak ada kebijakan baru mengenai penegakan lalu lintas. Hingga saat ini penegakan hukum mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, baik ETLE statis maupun ETLE mobile, melalui pendekatan humanis, persuasif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Tindakan manual dilakukan untuk pelanggaran yang tidak terjangkau ETLE, serta terhadap pelanggaran yang terlihat nyata dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bijak dalam menerima informasi dan pastikan selalu mengecek informasi resmi melalui akun Korlantas Polri. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Fajar di studio. Terima kasih.
Baik, terima kasih Brigadir Putri Cikita Sabunget telah melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Myanmar membantai Laos pada lanjutan Grup B ASEAN Hyundai Cup 2026. The White Angels menang telak dengan skor akhir 7-2 atas tim SAT. Grup B ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Thu Vun, Yangon, Myanmar. Myanmar membuka keran gol mereka lewat Luin Moe Ong. Laos kemudian menyamakan skor lewat Bun Chan Chan Van Jlien. Memasuki menit ke-20, tuan rumah kembali unggul berkat Win Naintun. Namun tim tamu lagi-lagi menyamakan skor 3 menit berselang dengan gol dari sang Vilai Phuttapong. Pada menit ke-41 Naintun mencetak gol keduanya dan membawa Myanmar lagi-lagi memimpin. His second goal of the night, his 11th of an international career. Menjelang jeda, Myanmar mendapat penalti usai Vetsi Vilai Kahar melanggar Tan Paing di kotak terlarang. Mang Win yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Pada babak kedua, Myanmar mencetak gol kelimanya yang datang dari Tan Paing. Laga kemudian berjalan panas pada menit ke-70. Mang Win dan Saiful Kohanam mendapat kartu merah langsung. Keduanya diusir wasit usai melakukan tindakan tidak sportif. Kedua tim pada akhirnya sama-sama bermain dengan 10 orang. Lalu pada menit ke-81 Myanmar terus melanjutkan dominasi mereka dengan gol ke-6 yang datang dari Hin Tet Aung. Pesta gol Myanmar kemudian ditutup hat-trick dari Win Naintun dan memastikan Myanmar menang 7-2 atas Laos. Hasil ini membuat Myanmar di posisi kedua dengan 6 poin, sedangkan Laos menjadi juru kunci tanpa poin. Laga Indonesia kontra Singapura hari Jumat mendatang merupakan duel hidup mati. Jika ingin lolos ke semifinal, skuad Garuda wajib menang di Stadion Jalan Besar Singapura. Tentu tidak mudah bagi pasukan John Hartman untuk menaklukkan The Lions. Apalagi pasukan pelatih Gavin Lee tersebut punya keuntungan bermain di kandang. Selain itu, untuk mengamankan tiket keempat besar, Singapura hanya butuh hasil imbang. Menindik rekor pertemuan kedua tim di Piala AFF sepanjang 14 tahun terakhir, Indonesia memang lebih unggul. 5 pertemuan terakhir misalnya, Indonesia mencatat 3 kali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Pertemuan terakhir Desember 2021, Indonesia menang 4-2. A mistake from Hassan, and Isaac said he was absolutely outstanding. Namun perjuangan di lapangan tentu tidak hanya bersandar pada data statistik. Di ASEAN Hyundai Cup 2026, Singapura adalah tim kuda hitam setelah membukukan 2 kali menang dan sekali seri. Saat bertandang ke Vietnam, Singapura mampu meredam sang juara bertahan. Tampil di kandang sendiri dengan misi balas dendam serta hanya butuh hasil seri, Singapura dipastikan tampil habis-habisan. Kekalahan dari Vietnam membuat posisi timnas Indonesia melorot ke peringkat 3 klasemen sementara Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan koleksi 6 poin. Sementara Vietnam memimpin klasemen dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang menempel di posisi kedua. Hasil tersebut membuat laga terakhir menjadi penentu nasib skuad Garuda. Indonesia akan bertandang ke markas Singapura di Jalan Besar Stadium pada Jumat 7 Agustus mendatang.
3 poin menjadi harga mati bagi pasukan Garuda untuk memastikan tiket ke babak semifinal. Hasil imbang apalagi kekalahan memaksa Indonesia mengakhiri perjuangan lebih cepat di ajang Asian Hidayah Cup 2026. Namun misi tersebut tidak akan mudah. Singapura tampil konsisten sepanjang fase grup dan masih belum terkalahkan. Di bawah arahan Gavinli, Singapura tampil pertahanan yang rapi dan disiplin. Jarak antara ini terjaga dengan baik sehingga menyulitkan lawan untuk menciptakan peluang bersih. Dari 3 pertandingan, Singapura sukses mengoleksi 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hasil imbang itu terjadi saat pasukan asuhan Gavinli mampu menahan imbang tanpa gol atas Vietnam. Melihat performa impresif yang ditunjukkan, Singapura layak disebut sebagai salah satu kekuatan terbaik Asia Tenggara saat ini. Ya, konsistensi The Lions menjadi sinyal bahaya bagi Garuda. Dan duel Indonesia versus Singapura pun diprediksikan menjadi ujian penting bagi pasukan John Herman dalam misi melangkah ke babak berikutnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyempatkan diri ke ajang pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026. Ia menegaskan akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha. Di depan insan otomotif, Purbaya mengatakan pelaku industri tidak perlu khawatir selama dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Purbaya juga berjanji pemerintah akan mendorong permintaan yang kuat sekaligus memperbaiki iklim investasi agar dunia usaha berkembang secara optimal. Ia juga mengajak produsen otomotif memindahkan basis produksi dari Thailand ke Indonesia dengan kompensasi insentif. Sehingga Anda bisa berbisnis dengan baik dan memberi keuntungan yang baik. Jadi itu timbal balik saya ingin Indonesia menjadi base production for car manufacturers. Dan pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya Fajar Wayang beserta para kerabat kerja undur diri, selamat siang, terima kasih. Sampai jumpa.